Dan saya harapkan hari ini kejaksaan juga melakukan OTT terhadap Sylvester Matutina. Apa itu OTT? Operasi tangkap terpidana. Bahwa ijazah Joko Widodo tidak identik dengan ijazah-ijazah lainnya, terutama ijazah dari Pronojiwo. Rekan-rekan media sekalian, kami menginformasikan bahwa hari ini klien kami akan diperiksa, ada 3 orang. Yang pertama dari klaster akademisi, dan sebut demikian ya, yakni Dr. Ismon Yusiani Parasiolan. Kemudian yang kedua ada dari wartawan atau jurnalis, yakni Michael Sinaga. Dan ketiga ada juga dari jurnalis, yakni Nudiansah Susilo. Nah, 3 orang ini akan dipanggil, diperiksa hari ini dan kita akan penuhi. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan evaluasi pada pemanggilan sebelumnya, dan ini akan menjadi atensi kami pada pemeriksaan hari ini. Jadi kami tidak ingin ada pemeriksaan yang melampaui batas-batas ya hak-hak kemanusiaan orang ya, jangan sampai malam. Dan kemarin alhamdulillah sudah dipenuhi, jadi dari 3 saksi yang diperiksa itu semuanya rata-rata sebelum maghrib sudah selesai. Jadi kemarin ada Roy Suryo, ada Rizal Fadila, dan Kurnia Triroyani. Dan terhadap ketiganya sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang tidak relevan ditanyakan, dan karena tidak relevan dan karena di KUHP diatur bahwa saksi hanya menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri, maka sejumlah pertanyaan tidak dijawab. Karena apa? Karena lokus dan tempus deliktinya tidak dihadiri oleh saksi. Misalnya Pak Roy Suryo ditanya di peristiwa 22 Januari 2025. Tentu saja Roy Suryo tidak bisa menjawabnya karena memang di 22 Januari 2025 itu tidak ada di lokasi. Yang menarik adalah pada kasus pemeriksaan Rizal Fadila, karena objek utama daripada delik pencemaran dan fitnah yang diadukan oleh saudara Joko Widodo itu adalah ya statement dari para peneliti ini yang menyimpulkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu palsu. Maka Rizal Fadila selaku pihak yang dipanggil sebagai saksi meminta untuk terlebih dahulu diperlihatkan bukti ijazah yang dimiliki oleh pelapor yang konon kabarnya sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun karena ya tidak ditunjukkan barang bukti itu, maka Rizal Fadila kemudian keluar dan pamit untuk tidak diperiksa. Tapi kemudian dipanggil lagi untuk diperiksa di PAP, tetapi sekali lagi ketika masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, saksi Rizal Fadila menyampaikan keterangan keberatan untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik sebelum ijazah yang diklaim sudah diserahkan oleh pelapor, yakni saudara Joko Widodo, kepada penyidik Polda Metro Jaya itu diberitahu atau ditunjukkan. Nah, untuk Kurnia Triroyani juga sama, cuman Kurnia Triroyani agak lama. Dan sama dengan yang lainnya, ya diperiksa dalam salinan berkas sampai 24 berkas, dan ini yang menjadi lama. Khusus Pak Roy Suryo itu ada 114 pertanyaan tapi hanya 85 saja ya yang kemudian dijawab dengan ya katakanlah ya copy paste begitu, karena memang banyak yang tidak terkait, hanya sekitar 15 yang memang berkenaan dengan peristiwa yang dialami Pak Roy Suryo, maka dijawab. Selebihnya Pak Roy juga berkeberatan karena memang tidak ada dalam peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan. Apa peristiwanya? Yakni sebenarnya peristiwa-peristiwa itu masuk kategori kemerdekaan berpendapat di hadapan publik yang itu dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Apa ya? Sejumlah podcast, statement baik yang ada di depan Barreskrim, di TV, di iNews, ada dari iNews ya? Ya, statement di iNews pun dipersoalkan begitu ya. Kemudian ada di sejumlah media-media lainnya, dan ini tentu saja kami ingin sampaikan kepada kawan-kawan media, ini ancaman kemerdekaan berekspresi yang ini tidak saja sedang mengancam ya, para terlapor atau saksi-saksi yang hari ini hadir, juga kemarin yang diperiksa, tapi ini mengancam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, juga kebebasan berekspresi, terutama ya ini akan mengancam tugas-tugas jurnalisme dalam menyampaikan kabar kepada publik. Padahal banyak saksi yang hadir itu dia hanya nyuting, hanya mengupload dan kemudian menyebarkan, tidak terlibat dalam statement di acara-acara yang diadakan atau statement-statement dari tokoh-tokoh yang berkenaan. Tapi tetap saja ditarik sebagai pihak. Bahkan di klaster kedua itu ada 12 terlapor. Kalau sebelumnya hanya 5 terlapor, yang sebelumnya juga tidak disebutkan nama secara lengkap, hanya inisial, yakni ES, ya RS, RES, TT, dan K. Tapi kemudian kita tahu hari ini ada 12 terlapor yang juga tidak diakui oleh saudara Joko Widodo sebagai pihak yang mencemarkan dirinya. Berulang kali saya tegaskan saudara Joko Widodo ini pengecut. Nah, dia merasa dihinakan, merasa direndahkan, tapi tidak tunjuk hidung siapa orang yang hanya menyampaikan peristiwa. Kalau dalihnya ini teknologi digital, khawatir AI ya, nggak masuk akal. Buktinya Pak Yusuf Kalla, keluarganya melaporkan, itu kan juga video, tapi langsung tahu yang dimaksud itu adalah Sylvester
Matutina. Nah, kepada hal itu, maka hari ini saya akan spill dulu ya, karena ini bagian dari kasus ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mampu melakukan OTT terhadap Emmanuel Ebenezer Wamenaker ya, yang terduga kasus korupsi. Dan saya harapkan hari ini Kejaksaan juga melakukan OTT terhadap Sylvester Matutina. Apa itu OTT? Operasi tangkap terpidana, ya. Jangan sampai ada terpidana masih bisa berkeliaran yang belum punya status saja, ya, belum punya status loh itu. OTT itu belum punya status, ya. Emmanuel Ebenezer itu belum punya status, tapi bisa ditangkap. Kenapa terpidana, ya? Ini kok nggak ditangkap kemarin alasannya sakit. Jangan-jangan bener nih Sylvester lagi mencret-mencret di rumah ini. Ketakutan luar biasa, takut ditangkap oleh jaksa. Bagi jaksa nggak usah pedulikan mau mencret kayak mau ngapain kayak, tetap tangkap. Karena itu adalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab jaksa, ketimbang institusi kejaksaan tercoreng ya hanya gara-gara tidak menjalankan kewenangannya untuk menangkap terpidana yang sudah inkrah 6 tahun. Nah, hari ini kami juga ingin menegaskan nanti ada tim-tim yang akan mendampingi, dan hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita ada juga koordinator litigasi ya, nanti Bang Petrus Sudesjo juga akan menyampaikan. Baik, ke prinsipal dulu ya. Tapi yang jelas kami nanti akan batasi bahwa pemeriksaan maksimal maghrib. Ya, jika memang dibutuhkan waktu tambahan reschedule. Kita ini warga negara, nggak lari seperti Sylvester Matutina. Panggil ulang nggak apa-apa. Jangan memaksakan sampai jam 4 subuh seperti yang dialami oleh saksi Sunarto. Baik, untuk yang pertama kali saksi yang akan diperiksa adalah Rismond Sianipar Hasiolan. Kepada Pak Rismond dipersilakan. Makasih, Bang. Ya, lanjut aja. Ya. Agak ke tengah dikit, sorry. Agak ke tengah ya. Bang, tengah bang. Agak geser. Oh. Buku biar konsen buku tapi ya. Oke. Oh, iya. Oh, saya mau tunjukkan, dipamerin Bang. Mau sekalian. dipamerin. Iya, pamerin. Nah, jadi apa namanya, kita membuktikan sekali lagi bahwa ini akan di grand launching tanggal 27 Agustus ya, sekitar 700 halaman. Nah, berisi itu tidak ada apa namanya statement-statement tanpa dasar, apalagi dituduh untuk kebencian maupun apa namanya kebohongan. Di sini sangat teknis yang kami tulis ya, bertiga, dan itu membantah kesimpulan dari Dirtipidum ya di Bareskrim bahwa ijazah Joko Widodo itu identik. Nah, di sini kami bantah secara ilmiah, secara teknis dan secara saintifik ya, bahwa ijazah Joko Widodo tidak identik dengan ijazah-ijazah lainnya, terutama ijazah dari Pronojiwo. Banyak metode forensik yang kita tuliskan, dan ini di dalamnya ada kode program ya, kode program bisa direkonstruksi, bisa diuji ya, di-challenge, didiskusikan oleh mereka yang punya kemampuan untuk itu. Jadi oleh karena itu kita akan apa namanya membuktikan kepada penyidik bahwa kami punya dasar untuk membantah apa kesimpulan dari Bareskrim, gitu ya.